Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kedua ini kita masih dalam bab 1, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai substansi hak asasi manusia. Maksudnya substansi di sini nanti adalah pembagian-pembagiannya. Isinya ada apa lagi di dalam hak asasi manusia? Tentunya kita hubungkan nanti dengan nilai-nilai Pancasila. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, sangat penting untuk kita semua mengetahui apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda bisa menyebutkan 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, Anda bisa menjelaskan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Anda nanti bisa menggali dan menemukan nilai praksis dalam Pancasila, khususnya sila pertama. Pancasila mengandung 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Oke. Pengertian nilai dasar adalah nilai-nilai yang mempunyai sifat yang tetap atau tidak berubah. Nilai-nilai tersebut terkandung sesuai dengan Pancasila dan tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Pengertiannya adalah penjabaran dari nilai dasar menjadi lebih kreatif dan dinamis. Nilai instrumental ini sebagai pedoman dari nilai-nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Adalah penjabaran dari nilai instrumental yang mendalam, yang mana nilai ini merupakan pelaksanaan secara nyata atau nilai yang sesungguhnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Apa saja yang ada mengenai hak asasi manusia maupun kewajibannya? Ini hak dan kewajiban harus berdampingan seperti kita terapkan tadi dalam nilai dasar Pancasila, maksudnya dalam sila-sila Pancasila. Oke, yang pertama yaitu logonya gambar bintang, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah,
dan menghormati perbedaan agama. Jadi memeluk agama, beribadah itu merupakan hak asasi manusia. Sedangkan selanjutnya menghormati ini adalah kewajiban asasi manusia. Sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi maupun kewajiban asasi manusia yang terkandung di dalamnya adalah memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terkandung dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga selanjutnya yaitu sila Persatuan Indonesia. Yang terkandung di dalam sila ketiga ini mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, yang mana menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini kewajiban, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hal ini dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya yaitu sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung di dalamnya adalah dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi permusyawaratan yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Karena demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sila yang kelima, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak asasi yang terkandung di dalamnya menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan, baik keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya nanti kita bahas mengenai nilai instrumental. Di dalam nilai instrumental ada apa saja mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, atau hak asasi manusia yang ada di nilai instrumental itu apa saja, yang mana perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang bersifat konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang isinya menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang kita terangkan di atas tadi. Di dalamnya memuat mengenai hak asasi manusia, yaitu tertuang pada pasal 27 mengenai hak bela negara, pasal 28 hak
hak untuk berpendapat, pasal 30 mengenai hak untuk ketertiban umum, pasal 31 mengenai pendidikan, pasal 32 mengenai kebudayaan, 33 mengenai hasil kekayaan, dan pasal 34 mengenai hak untuk fakir miskin. Kita lanjutkan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Ketetapan MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya berisi piagam HAM. Nah, ini kalau nilai instrumental itu berarti nilai-nilai yang ada di dalam peraturan-peraturan, yaitu dari Undang-Undang Dasar, mungkin di bawahnya lagi TAP MPR, dan selanjutnya kita lihat lagi yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Kemudian lagi ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ini mengatur tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Kita ingat, nilai praksis tadi adalah nilai yang dikembangkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis di dalam kehidupannya sehari-hari. Sila yang pertama, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara penganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Ini adalah nilai praksis yang terkandung dalam sila yang kedua. Dalam sila yang ketiga, nilai praksis yang bisa kita kembangkan adalah mengembangkan rasa cinta tanah air atau cinta kepada tanah air dan bangsa negara kita. Jadi kalau kita cinta tanah air, cinta kepada bangsa kita, maka itu sudah merupakan pengamalan dari Pancasila, sila ketiga. Sila yang keempat yang kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila yang kelima yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi kalau kita berbuat adil baik terhadap kawan maupun terhadap orang siapapun, maka sikap adil ini adalah merupakan pengembangan daripada nilai praksis Pancasila, yang khususnya sila ke-5. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kedua ini. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.